Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan nikmat yang paling indah adalah nikmat dikala kita masih bisa berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana menghambakan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada hambanya ketika mereka sudah mulai lalai dan lupa untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Wahai kalian manusia, apakah kalian menganggap dan mengira kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Seolah-olah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita diciptakan bukan untuk bermain, tapi kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena bagaimanapun mau tidak mau, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menutup ayat dengan menyebutkan wa annakum ilaina la turja'un. Tidakkah kalian ingat bahawa suatu saat nanti kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah mereka menyangka bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah dalam kehidupan dunia? Tentu tidak demikian. Maka di antara salah satu tujuan kita diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah, mencari ampunan Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikala kita beribadah kepada Allah, itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang syukur maka pasti akan digandengkan dengan ibadah. Karena orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, walau siang malam mereka mengucapkan Alhamdulillah, tapi syukur mereka tidak akan pernah sempurna untuk selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan i'malu ala Dawud syukra. Beribadahlah kalian kalau seandainya kalian ingin bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah menutup ayat dengan mengucapkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hamba yang bersyukur itu tidaklah banyak. Artinya mereka yang beribadah dan berubudiyah kepada Allah, maka tentu itu tidaklah banyak. Sehingga setiap kali kita berbicara tentang syukur, maka hakikat syukur yang sebenarnya adalah beribadah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Dalam kehidupan dunia ini, Nabi tidak mungkin lagi bisa melihat umatnya, dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa melihat nabinya, kecuali hanya beberapa cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita melihat Nabi itu hanya sekedar melewati mimpi sahaja. Dan itu pun tidak semua umat Nabi yang diberikan rezeki untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, walau kita tidak melihat Nabi atau walau Nabi tidak melihat kita, tapi kita senantiasa berada di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah adalah umatnya. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dikala Nabi melakukan salat malam. Nabi membaca ayat yang bercerita tentang umat sebelumnya, dan Nabi tidak ingin umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi menginginkan umatnya adalah umat yang terbaik, sehingga Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Begitulah kami menjadikan kalian umat yang wasat. Wasat itu artinya adalah yang terbaik. Wasit itu artinya adalah yang terbaik. Iya, biasanya yang terbaik itu ada di pertengahan, tapi itu adalah yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian adalah umat yang terbaik, terbaik dari segala-galanya. Dan terbaiknya kita sebagai umat Nabi tidak terlepas dari Nabi kita yang paling baik dan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga karunia kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam, Nabi membaca ayat-ayat yang bercerita tentang umat-umat sebelumnya. Karena memang di dalam Al-Quran kurang lebih 2/3% atau 2/3/100 di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran itu adalah bercerita tentang orang-orang sebelumnya. Artinya di dalam Al-Quran itu banyak ceritanya. Karena dengan cerita yang namanya manusia itu saja. Artinya manusia tidak akan pernah berubah keadaannya. Maka Allah menyebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sunnah Allah yang ada di bumi ini perubahan. Artinya manusia yang ada di zaman dahulu, begitu juga dengan manusia yang akan datang berikutnya. Sehingga dikala Allah menceritakan kepada kita kisah-kisah sebelumnya, agar kita mengambil pelajaran, kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan. Kemudian Nabi membaca cerita tentang Nabi atau tentang umat Nabi Ibrahim, tentang umat Nabi Isa. Maka di saat itulah Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, betul-betul Nabi SAW menangis. Bahkan Nabi SAW membaca ayat, yang mana ayat ini merupakan ayat yang dibaca oleh Nabi Isa. Dan Nabi mengulang-ulang ayatnya sampai hampir selesai Nabi melaksanakan salat malam. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi di dalam kalimat ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengazab umatku, mereka itu adalah hambamu. Kalimat ini adalah kalimat di mana Nabi merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya Allah, jangan engkau azab umatku, karena bagaimanapun mereka adalah hambamu. Kalimat ini yang selalu diucapkan oleh Nabi, dan Nabi menangis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad, ma yubki, apa yang membuat dia menangis? Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ma yubki, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menanyakan kenapa aku menangis. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, ummati, yang membuat aku menangis adalah karena memikirkan umatku. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat umatnya secara keseluruhan. Yang berjumpa dan yang melihat Nabi hanya sedikit sahaja. Tapi Nabi SAW senantiasa bermohon kepada Allah untuk umatnya sampai hari kiamat. Sehingga di antara salah satunya Nabi menangis. Kemudian malaikat kembali bertanya kepada Allah atau datang kepada Allah mengatakan bahawa yang menyebabkan Nabi menangis adalah karena memikirkan umatnya. Dan Allah tahu jawabannya. Kemudian Allah kembali mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasuruk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau bahagia, kami akan membuat engkau bangga dengan umatmu. Artinya umatmu adalah umat yang terbaik. Umatmu adalah umat yang diberikan kelebihan. Umatmu adalah umat yang paling banyak mengisi surga. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW kelebihan untuk umatnya. Dan di antara salah satu kelebihan tersebut, bahawa yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kita sebagai umat. Maka ayat ini disebut dengan suratul duha. Dan di dalam surat duha itu ikhwatul Islam, akhirnya Allah menyebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan di antara nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi, bahawa kita adalah orang yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Begitulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Nabi senantiasa berdoa, bermohon, meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik untuk umatnya. Kalau seandainya itu yang dilakukan oleh Nabi, maka tentunya kita sebagai umat Nabi harus senantiasa semangat mempelajari Nabi, mengetahui tentang Nabi, mempelajari agama Nabi, bangga terhadap Nabi. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mudah
namun banyak dilalaikan adalah bagaimana kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat yang kita sampaikan kepada Nabi adalah bentuk di antara kita berbalas jasa kepada Nabi. Walaupun kita tahu kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak kita punya andil di dalam membalasnya. Dan di antara salah satu balasan yang paling indah adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Sebagaimana Nabi mendoakan umatnya, maka kita pun mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat umat kepada nabinya artinya adalah doa. Sehingga itu merupakan di antara bentuk kita membalas atau memberikan kebaikan apa yang telah disebutkan dan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan di dalam salat atau di dalam Masjid Nabawi, ataupun ibadah yang kita lakukan di dalam Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemarin kita telah sedikit menyinggung ikhwatul Islam bahawa tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah yang mengharamkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja keharaman Makkah itu melalui lisan Nabi Ibrahim, dan haramnya Madinah itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatinya yang menjadikan Makkah dan Madinah tanah haram adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama mereka berbeza di sana. Kalau tanah haram yang ada di Makkah semuanya sepakat kalau itu adalah tanah haram. Sedangkan tanah haram yang ada di Madinah terjadi perselisihan di antara para ulama. Dan ujung-ujungnya ikhwatul Islam, Madinah itu adalah tanah haram, tapi tidak terlepas daripada perbezaan para ulama di sana. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haram. Sesungguhnya kota Madinah itu adalah kota yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku juga mengharamkan kota Madinah. Dari hadis-hadis ini, maka para ulama memberikan kesimpulan bahawa Madinah itu adalah kota yang haram sebagaimana haramnya kota Makkah Al-Mukarramah. Hanya saja tingkat keharamannya itu tentunya tidak sama. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini? Karena ibadah yang kita lakukan di Makkah di Fatul Islam itu semuanya kelipatan gandanya luar biasa banyaknya. Bukan berarti ibadah yang kita lakukan di Madinah tidak dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi secara umum pahalanya lebih banyak. Ibadah yang kita lakukan di Makkah itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan Madinah. Karena memang terjadi perbezaan di antara para ulama tentang keharaman kota Madinah. Nah, dari perbezaan inilah ikhwatul Islam muncul sebuah pertanyaan dari ayat yang kemarin kita telah jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahawa sesungguhnya orang-orang musyrikun mereka adalah najas. Artinya keyakinan mereka salah, tidak betul akidahnya. Kemudian Allah mengatakan janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan orang yang tidak beriman kepada Allah, apapun alasannya mereka tidak boleh masuk ke dalam tanah haram Makkah. Mereka tidak boleh masuk. Kalau seandainya mereka masuk, maka mereka akan mendapatkan balasan dari manusia sebelum balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kaum muslimin tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mereka memasuki tanah haram Makkah, karena haram Makkah itu adalah haram yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kewajiban kaum muslimin adalah menjaga keharaman yang diharamkan oleh Allah, dan itu adalah bentuk iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam suratul Hajj, surat yang berbicara tentang ibadah haji, keadaan-keadaan yang harus kita lakukan dikala kita berada di tanah haram, salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah tanda orang-orang yang bertakwa. Dan di antara syiar Allah bahawa Makkah adalah tanah haram dan itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Karena kezaliman yang paling berat itu ikhwan Islam, zalim itu banyak tingkatannya. Dan zalim yang paling zalim adalah mereka yang tidak beribadah kepada Allah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang ini akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketenangan dalam kehidupannya, dan mereka akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pertama kali turun, maka para sahabat merasa ayat ini berat. Karena siapa di antara manusia yang tidak pernah melakukan kezaliman? Kalau ada manusia yang tidak pernah berbuat zalim, maka bukan manusia namanya. Manusia kalau tidak berbuat zalim, tidak manusia namanya. Karena kita sebagai manusia pasti melakukan kezaliman, kesalahan. Dan bahkan itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disebutkan oleh Nabi, "Lau lam tudnibu", kalau kalian tidak zalim, kalian tidak berdosa, Allah akan ganti dengan makhluk yang lain. Mereka berdosa, kemudian mereka minta ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang namanya manusia. Manusia manapun pasti melakukan kesalahan dan kezaliman. Tapi mereka yang terbaik itu adalah mereka yang selalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena manusia kalau tidak zalim ikhwatul Islam, mereka akan sombong, mereka akan takjub, mereka akan ujub terhadap dirinya, dan ujub itulah yang akan membatalkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan, orang setelah berdosa kemudian mereka bertaubat kepada Allah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mereka yang tidak berdosa dan melakukan kesalahan. Karena orang yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan ujub, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi dikala mereka melakukan kesalahan, maka mereka kembali kepada Allah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan bangga kepadanya. Sehingga ayat ini dikala turun, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maka para sahabat bertanya, ayyuna lanazlim? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman dan kesalahan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, wahai sahabatku, sesungguhnya kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dikala Allah berbicara tentang Luqman dan anaknya, innasyirka la zulmun azim, ya bunayya innasyirka la zulmun azim, wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Artinya ikhwatul Islam, zalim yang paling tinggi itu, kezaliman puncaknya adalah mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mengubudiyahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang berbuat baik, kebaikan sebanyak-banyaknya, tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang paling zalim. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, siapapun yang melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa contohnya? Ada salah satu contohnya ikhwatul Islam, Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini adalah orang yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tahu di antara sifat orang-orang Makkah, mereka itu mewarisi kedermawanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dermawan. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran, seperti misalnya ketika ada malaikat 4 orang datang kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi malaikat ini datang dalam bentuk manusia, kemudian bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ketika mereka baru masuk, maka Ibrahim tidak bertanya kepadanya, tapi Nabi Ibrahim langsung pergi ke belakang rumahnya. Disembelihnya kambing yang besar, kemudian dimasaknya, langsung dihidangkan kepada tamu tersebut tanpa banyak bertanya. Padahal itu adalah tamu, Nabi orang tidak kenal. Itu adalah bentuk kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kedermawanan ini ikhwatul Islam itu diwariskan kepada orang-orang Mekah. Sehingga di antara kedermawanan orang-orang Mekah yang paling dermawan itu adalah Ibnu Jad'an, Amr bin Luhai, dan juga orang-orang yang lainnya. Bagaimana bentuk kedermawanan mereka? Siapapun yang datang melaksanakan ibadah haji, mereka akan senantiasa menitipkan dan memberikan kepada mereka hadiah. Dan hadiahnya bukan main-main, hadiahnya 1 ekor onta. Jadi ada orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan mendapatkan hadiah onta. Ya, ibaratnya kalau kita sekarang hadiahnya adalah 1 mobil atau 1 kendaraan, itu bukan 1, itu ribuan banyaknya. Jadi kebaikannya bukan kebaikan yang sembarangan, kebaikan tingkat tinggi. Siapapun yang datang ke Mekah, kenal atau tidak, maka mereka akan bagi-bagi hadiah. Dan hadiah yang mereka bagikan adalah onta. Dan kita tahu
Onta itu adalah onta itu kalau bagi bangsa Arab itu ikhwatul Islam itu adalah barang yang sangat berharga. Dan salah satu nama onta yang sangat berharga namanya adalah onta kauma. Onta kauma ini ikhwatul Islam adalah onta yang sangat nilainya tinggi sekali. Kita kalau sekarang berjalan di sini, kita melihat onta yang kita lihat itu kira-kira berapa harganya? Kita misalnya pergi ke kebun onta misalnya, atau pergi ke tempat onta, ingin minum susunya atau ingin minum air kencingnya, karena air kencing dan air susu onta itu adalah obat. Kemudian di kota Islam kita melihat onta yang kita saksikan itu tidak lebih daripada 20.000 atau 30.000 rial. Tapi itu adalah onta yang biasa. Dan onta Arab itu ikhwatul Islam, karena onta itu puncaknya adalah humurun ni'am, onta merah. Kalau onta merah itu tidak ternilai harganya. Bahkan kami melihat dan selalu kami menyebutkan ada onta itu harganya 4 juta rial. 4 juta rial. Itu kalau diuangkan kita tidak tahu berapa harganya. Belum lagi onta kauma, belum lagi onta merah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Jadi onta itu bukan sesuatu barang biasa, tapi itu adalah barang mewah. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, terakhir kami melihat ada pameran orang Arab ya, tentunya pameran onta. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh onta itu ya. Harganya berapa coba? 44 juta rial. 44 juta rial satu. Coba bayangkan berapa harganya. Nah artinya ketika ada orang yang melaksanakan ibadah kemudian mereka memberikan hadiah, jadi hadiahnya onta itu adalah kebaikan yang puncaknya kebaikan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Salah satunya Ibnu Jad'an. Namanya Ibnu Jad'an. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, karena Ibnu Jad'an ini adalah orang yang terkenal suka memberikan makan, suka membantu, semua kebaikan dia lakukan. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an, apakah ada faedah untuk dirinya? Apakah ada manfaat terhadap semua kebaikan yang dia lakukan? Maka apa kata Nabi SAW? Innahu lam yaqul yawman rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibadak. Wahai Aisyah, ketahuilah, tidak satu kali pun Ibnu Jad'an ini mengatakan Rabbi qini azabak, ya Allah jaga diriku dari azabmu ketika engkau membangkitkan umat-umatmu atau ketika engkau membangkitkan hambamu. Artinya dia beribadah, melakukan kebaikan ini bukan untuk Allah Azza wa Jal, tapi untuk manusia, untuk yang lainnya. Tidak ada dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebaik apapun dia, maka dia tidak akan pernah menyelamatkan ibadahnya, karena dia adalah orang yang zalim. Dan zalim sesungguhnya adalah mereka yang tidak beribadah kepada Allah atau tidak menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun. Bukan hanya sekadar zulmun, la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, mereka yang tidak beribadah kepada Allah, mereka yang menduakan Allah, mereka yang tidak menyembah Allah, mereka yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mereka telah melakukan kezaliman yang sangat besar sekali. Makanya kita beruntung ikhwatul Islam. Dan di antara nikmat yang paling luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bagaimanapun cara kita mendapatkan, baik itu dengan warisan, karena bisa jadi kita tumbuh dan lahir di keluarga yang muslim, itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Atau Allah berikan kepada kita nikmat dikala kita bisa memeluk agama Islam, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Dan kita dikala mendapatkan nikmat ini, maka ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, wa qalu alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nikmat iman ini ikhwatul Islam, nikmat Islam, seolah-olah kita akan mengatakan ambil semua nikmat yang ada, asalkan jangan diambil nikmat dan Islam yang ada di dalam dada. Karena nikmat ini adalah nikmat yang akan mengantarkan kita ke dalam surga dan akan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini adalah nikmat yang paling berat. Banyak orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana mereka menjaganya. Karena kita tidak tahu apakah nikmat ini akan senantiasa ada atau bisa jadi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali kisahnya ikhwatul Islam. Salah satunya kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau kisah yang mudah saja, kisah yang populer, yang masyhur,
kisah yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Seorang yang muazzin, dia statusnya muazzin, dan kita tahu muazzin itu adalah orang yang paling mulia ibadahnya, bahkan memiliki pahala yang luar biasa. Sehingga Nabi menyebutkan muazzin itu adalah aqwalu a'naqan yaumal qiyamah, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Makna paling panjang itu mereka yang bisa melihat Allah, mereka yang dekat dengan Allah, mereka mendapatkan kemuliaan karena mereka yang selalu berseru kalimat tauhid kepada manusia. Nah, ada seorang muazzin ini ikhwatul Islam, dia azan, dan dulu azannya di atas menara. Kalau kita istilahnya menara, karena memang dulu tidak ada yang namanya pengeras suara. Kemudian orang ini adalah orang yang selalu mengumandangkan azan. Tiba-tiba ikhwatul Islam, ketika dia azan dan dia turun dari menara, maka dia melihat ada tetangga masjid. Ada tetangga masjid itu seorang wanita. Maka terpikat hatinya. Ketika hatinya terpikat, dia turun menemui wanita tersebut dan langsung mengungkapkan isi hatinya. Aku cinta kepadamu, bagaimana supaya aku bisa menikah denganmu? Maka wanita ini mengatakan, kita tidak akan bisa bersama karena agama kita berbeza. Wanita ini beragama Nasara, sedangkan dia adalah muazzin. Kalau seandainya, kata wanita ini, kalau kamu ingin menikah denganku dan ingin bersamaku, maka pindahlah agama. Dengan pindah agama, orang tuaku akan meridhoimu. Maka karena syahwat, karena syubhat, karena fitnah, dia pun berikrar pindah agama, padahal statusnya ada seorang muazzin. Kemudian ikhwatul Islam, maka dilakukanlah pernikahan. Tidak muluk-muluk, langsung dilakukan pernikahan. Setelah menikah, maka laki-laki ini naik di atas rumah perempuan tersebut. Kebetulan ada 2 lantai. Ketika dia naik, maka dia terjatuh. Jika terjatuh, maka di saat itulah dia langsung mati. Dunia dia tidak dapatkan, wanita dia tidak dapatkan, dan agama dia sudah hilangkan. Apa keuntungan selanjutnya kecuali kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Makanya nikmat iman itu ikhwatul Islam. Seorang muslim harus senantiasa mengorbankan segala-galanya demi iman. Karena Nabi SAW menyebutkan, badiru bil amal fitana kaqita'in minal lailil muzlim. Wahai kalian umatku, kata Rasulullah SAW, jangan pernah kalian menunda-nunda amal. Karena di antara salah satu yang menyebabkan iman itu hilang dikala kita menunda amal. Kita bisa salat kemudian kita mengatakan tunggu dulu. Kita bisa puasa kemudian kita mengatakan tunggu dulu. Kita bisa haji kita mengatakan tunggu dulu. Kita bisa umrah kita mengatakan tunggu dulu. Kita bisa bersedekah kemudian kita mengatakan tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Saufa amal, saufa amal, saufa amal. Aku akan beramal, aku akan beribadah, aku akan, tapi dia belum beribadah, tapi masih akan. Ini adalah penyakit yang luar biasa yang menghadapi umat manusia. Iyyakum wat taswif. Hendaklah kalian berhati-hati dengan kalimat taswif. Taswif itu artinya akan tunggu dulu, nanti akan beribadah, tunggu dulu. Nah, itu adalah di antara salah satu yang menyebabkan seorang muslim tergelincir dari agamanya. Makanya Nabi mengatakan badiru bil amal, hendaklah kalian mempercepat amalan. Fitnah, sebelum datang fitnah. Apa itu fitnah? Maka Nabi menyebutkan fitnahnya. Ada sebahagian manusia yang beriman kepada Allah di pagi hari, tapi di sore harinya mereka tidak lagi kenal dengan Allah. Mereka sudah keluar dari agama. Ada pula di sore harinya masih beriman kepada Allah, di pagi harinya mereka sudah murtad, keluar dari agama Islam. Itu disebut dengan fitnah dan banyak sekali terjadi. Kita tidak tahu ikhwatul Islam, bahkan misalnya di negara kita saja. Di negara kita contohkan sebagai contoh. Sekarang tahun 2024, berapa kaum muslimin yang ada di daerah kita? Berapa persen? 86%. Dulu tahun 90-an berapa persen? 9 berapa? Coba 1% kalau dihitung dengan jumlah penduduk yang ada, 1% itu bukan sedikit. Berapa banyak mereka yang sudah keluar dari agamanya dan kita tidak pernah tahu. Begitu juga sebahagian saudara-saudara kita yang ada di tetangga kita misalnya. Kita tahu ada sebahagian negara yang ibu kotanya namanya adalah negara Filipina. Apa ibu kotanya? Apa? Manila. Tahukah kita apa arti Manila? Itu diambil dari bahasa Arab, amanillah. Aman.
negara yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dengan Manila. Tapi berapa persen sekarang penduduk muslimnya? 5 atau 10. Padahal ibu kotanya ada diambil dari bahasa. Kita tidak tahu. Islam tidak pernah dijamin dalam suatu negara. Islam tidak akan pernah dijamin dalam suatu daerah. Tapi Islam akan dijamin di dunia. Tapi di dunia bagaimana kita tidak tahu. Bisa dipahami? Islam tidak pernah dijamin di daerah kita. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura misalnya, di dimanapun tidak pernah ada jaminan bahwa di negara kalian akan senantiasa menjadi kaum muslimin. Tidak. Tapi Islam akan dijamin. Allah menyebutkan Islam akan dijamin di dunia. Tapi di bagian mana Allah tidak memberitahukan. Makanya dikala kita diberikan nikmat iman ini ikhwatul Islam, tinggal bagaimana kita menjaganya. Karena kalau iman tidak ada, itu zalim yang sesungguhnya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka ingat, Ustaz, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia melakukan kebaikan, dia berinfak, dia bersedekah, dia melakukan kebaikan, dia berderma. Ingat ikhwatul Islam, itu adalah orang yang zalim. Kalau dia adalah orang yang baik, maka kebaikan yang pertama itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan pernah engkau melakukan kesyirikan yang kecil ataupun yang besar, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Artinya ikhwatul Islam, kita tahu, kita kembalikan kepada daerah Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah itu tidak boleh ada kezaliman di sana. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan, maka kezaliman akan diberikan dosa yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman puncaknya adalah kesyirikan. Artinya, orang yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh masuk ke daerah Makkah Al-Mukarramah, karena mereka adalah orang yang zalim. Zalim kepada Allah Azza wa Jalla, zalim kepada Rasulnya, dan zalim kepada dirinya. Kalau dia tidak zalim, maka dia akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalu kita mencontohkan ikhwatul Islam, orang yang zalim, yang memberikan rezeki mereka Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan segala-galanya Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau mereka mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Kalau kalian punya budak, pembantu kalau bahasa kitanya, kemudian kalian yang memberikan dia makan 3 kali di rumah, kalian gaji setiap bulan, tiba-tiba dia bekerja untuk orang lain, kita apakan dia? Dan itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita yang merawatnya, kita yang menjaganya, kita yang memberikan segala-galanya, kemudian dia pergi untuk orang lain, bekerja untuk orang lain, maka kita akan marah kepadanya. Apalagi dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Berpisahlah diri, walillahil matsalul a'la. Dan Allah punya contoh yang luar biasa. Allah hanya ingin mengajak kita berfikir. Yang memberikan semuanya Allah, yang melakukan semuanya Allah, kemudian mereka beribadah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itulah kezaliman. Makanya kalau kita berbicara tentang kezaliman, maka zalim yang paling puncak adalah kesyirikan. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang amal saleh, apa amal saleh yang paling saleh? Amal saleh yang paling saleh adalah kebalikannya, adalah iman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na, apa sambungannya? Munadi yunadi bil iman, apa sambungannya? Siapa bisa baca angkat tangan? Agar kita tahu bahwa kesalehan atau kebaikan yang paling baik itu adalah iman. Kezaliman yang paling puncak itu adalah mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, baca dengan tajwid ya. A'udzubillah. Hilang tajwid semua ya. Baik, lanjut. Nanti baca ayat ini ikhwatul Islam. Ayat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk membacanya setiap malam. Karena kesolehan, amal baik yang paling baik itu adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kami lupa ya, Masya Allah, silakan. Masya Allah, bisa dikasih. Barakallahu fiik. Jadi ikhwatul Islam, kezaliman yang paling puncak adalah mensyirikkan Allah. Kebaikan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, sehingga kalau seandainya kezaliman, maka tentunya zalim yang paling puncak itu adalah mereka yang mensyirikkan Allah, maka mereka tentu tidak boleh masuk ke dalam Makkah Al-Mukarramah. Itu adalah rumah Allah. Itu disebut dengan Al-Masjidil Haram, disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, disebut dengan Al-Baitul Atiq.
disebut dengan Ka'bah, disebut dengan Al-Balad, disebut dengan Al-Amin, disebut dengan Al-Baladul Amin, disebut dengan Ummul Qura, dan juga nama-nama yang lain yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan itu adalah daerah yang pertama kali tempat yang dijadikan peribadatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna daripada firman Allah yang selalu kita dengarkan, inna awwala baitin wudi'a, apa sambungannya? Linnasi, kemudian lalladhi bi Bakkah, sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia. Rumah apa maknanya? Rumah yang dijadikan untuk ibadah. Bukan berarti di dunia tidak ada rumah, karena bisa jadi Adam sudah punya rumah, anak-anaknya juga punya rumah. Tapi rumah yang dijadikan pertama kali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah. Bakkah, dan kita tahu apa makna Bakkah. Kemarin telah kita jelaskan, para ulama menyebutkan Makkah dan Bakkah dua kalimat yang sama, karena ba dengan ma itu tergantung pengucapannya. Karena ada sebahagian bangsa Arab yang pada waktu itu mereka tidak bisa mengucapkan kalimat ma, sehingga diganti dengan ba. Itu yang mengatakan sama. Kalau yang mengatakan berbeza, maka Makkah itu adalah tanah haram secara umum, Bakkah itu adalah seputar Ka'bah Al-Musharrafah, dan mereka memiliki makna yang sama. Dan di antara maknanya adalah al-izdiham. Izdiham itu berbondong-bondong orang akan datang dan beribadah di dalamnya. Kemudian juga di antara maknanya makkun, karena makkun dan bakkun itu artinya mengikis. Karena siapapun yang beribadah di dalamnya, dosanya akan dihilangkan dan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi, kalau Makkah Al-Mukarramah tidak boleh orang yang tidak beriman kepada Allah memasukinya, karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim. Jangankan zalim yang paling tinggi, zalim biasa yang di luar daripada kesyirikan, maka itu juga akan diberikan ancaman. Kita tahu sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, ikhwatul Islam, adalah pembantu Nabi sekaligus sepupu Nabi SAW, dan dia adalah ulama dari kalangan sahabat Nabi. Dia bertemu dengan Nabi dan dia masih kecil. Dan biasanya orang kecil, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, kemudian sahabat-sahabat kecil yang lainnya, mereka lah yang selalu membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW. Dan pembantu Nabi tidak sama dengan pembantu kita. Kalau pembantu kita, kita yang menginginkan. Kalau pembantu Nabi, mereka yang ingin jadi pembantu. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mulia, bisa membantu manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, ikhwatul Islam, di mana dia lahir? Di mana dia lahir? Taif. Di mana? Taif. Masya Allah, sehat selalu Pak ya? Silakan, Masya Allah, sehat selalu, tapi jawabannya salah ya. Baik, dia lahirnya di Mekah. Lahirnya di Mekah Al-Mukarramah, wafatnya baru di Taif. Kita tahu Abdullah bin Abbas lahirnya di Mekah Al-Mukarramah, wafatnya di mana? Di Taif. Pertanyaannya, kenapa dia harus wafat di Taif? Dia malu, Makanya malu jadi Mekah. malu dia di Mekah ya. Masya Allah, barakallahu baik. Makanya Abdullah bin Abbas ini, ikhwatul Islam, setiap kali kita pergi ke Taif, dan sekarang sudah setiap orang yang pergi jemaah pasti ada rute ke Taif sekarang ya. Taif, apa yang dicari di Taif? Hah? Apa? Buah-buahan. Di kampung kita banyak buah-buahan. Apa yang biasanya oleh dicari di Taif? Boleh pergi ke Taif, ikhwatul Islam, tapi jangan tinggalkan salat berjamaah di dalam Masjid Haram yang ada di Mekah. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Sulit, karena perginya pagi, pulangnya malam. Berarti jangan pergi. Bisa dipahami? Kalau kita salat di Mekah, banyak pahala atau tidak? Pergi Taif, apa pahalanya? Saya yakin bahwa kalimat ini tidak ada yang mau menerimanya. Karena sulit ya, Ustaz nanggung. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, usahakanlah kalau pergi ke Taif fajar subuh langsung berangkat, sehingga nanti pulang kita bisa salat zuhur. Karena bagaimanapun tujuan kita datang ke sini adalah Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah An-Nabawiyah. Semua yang harus mengorbankan salat dan ibadah yang ada di dalamnya, maka kita juga mengorbankan. Tapi kalau seandainya kita pergi di sana ikhwatul Islam untuk mengenang sejarah Nabi, melihat perjuangan Nabi,
Ada di sana namanya Masjid Adas. Ada namanya Masjid Adas di sana. Yang pergi ke Taif, apa saja masjid yang dikunjungi? Masjid Abdullah bin Abbas. Ada lagi masjid Adas. Apa Masjid Adas itu? Masjid Aisyah. Masjid Aisyah di Tan'im. Ya kan? Itu batasan tanah haram. Ini Taif. Ceritanya itu Taif. Dia Taif itu bukan lagi tanah haram. Kalau tidak tahu nanti cari sendirilah. Karena itu ada sejarah Nabi. Kalau seandainya tapi ingat ikhwatul Islam, jangan artinya karena ke Taif itu kurang lebih 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam pergi, kemudian lihat di sana 1 jam dan pulang, selesai. Tapi kalau tidak bisa ikhwatul Islam, kecuali kalau kita ingin mengetahui sejarah Nabi, karena di Taif itu adalah perjuangan yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunda kita Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, hal laqita yawman min qaumika asyaddu min Uhud? Apakah engkau pernah merasakan peristiwa yang paling berat dari umatmu melebihi peristiwa yang ada di Uhud? Aisyah hanya tahu Uhud. Aisyah tidak tahu peristiwa yang lain, karena Aisyah dikala menikah dengan Nabi berapa umurnya? Berapa umur Aisyah? 6 tahun. Dan Aisyah waktu di Mekah, Nabi menikah dengan Aisyah di Mekah atau Madinah? Di Mekah atau Madinah? Madinah atau Mekah? Tadi satu Madinah, satu Mekah. Yang mana benar? Menikahnya di Mekah, satu rumahnya di Madinah. Menikahnya di Mekah, satu rumahnya di Madinah. Jadi Aisyah tidak tahu perjuangan Nabi SAW terlalu banyak dikala Nabi berada di Mekah. Tapi Aisyah mengetahui perjuangan Nabi dikala Nabi berada di Madinah. Makanya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada hari yang paling berat dibandingkan dengan hari yang engkau rasakan dikala terjadi perang Uhud? Artinya perang Uhud itu berat sekali bagi Nabi SAW, terlalu berat. Pamannya meninggal di sana, dia menguburkan 70 para sahabatnya, terlalu berat bagi Nabi SAW. Dalam keadaan terluka, datang lagi berita orang-orang kafir akan kembali menyerang kota Madinah. Berat di atas berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan ceritanya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cerita ini adalah cerita tentang Nabi dikala terjadi perang Uhud. Makanya ibunda Aisyah bertanya, apakah ada lagi yang lebih berat? Maka Nabi mengatakan, iya, dikala aku pergi ke Taif, karena Taif itu bagaimanapun adalah kampung halaman Rasulullah SAW, dan Nabi menghabiskan masa kecilnya kurang lebih 4 tahun di sana. Kabilah Bani Sa'ad namanya, sehingga ibu Nabi namanya adalah, siapa nama ibu Nabi? Halimah As-Sa'diyah. Makanya As-Sa'diyah itu ada kalimat Bani Sa'ad, karena dulu orang, memang tradisi orang Arab itu ikhwatul Islam, dan memang itu merupakan tradisi yang paling bagus ya. Mereka hanya namanya satu, kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang kedua nama ayahnya, yang ketiga nama kabilahnya. Kalau kita nama kita 4 dan itu tidak ada nama ayah kita di sana, ya atau tidak? Tidak salah ikhwatul Islam, tapi di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, letakkan nama ayah kita di nama kita. Itu adalah kita bangga bahwa kita ini anaknya fulan. Tapi kalau di daerah kita itu tradisi yang kurang bagus. Bahkan kalau ada yang bergaduh antara anak dengan anak yang lain, maka satu anak mengatakan, dibikin gambar di tanah, ini ayahmu, dipijak-pijak setelahnya. Kemudian dibalas lagi, ya atau tidak? Bahkan di antara pelecehan dikala disebutkan nama ayahnya. Sebenarnya kalau kita disebutkan nama ayah kita, kita bangga dengannya, seolah-olah kita punya keturunan yang jelas. Makanya orang Arab itu ikhwatul Islam, mereka namanya hanya satu. Misalnya namanya Muhammad, kemudian nama ayahnya, kemudian nama kabilahnya. Salah satunya adalah Halimah. Halimah itu, makanya lihat nama para nabi. Para nabi itu ada yang 2 namanya, Adam, Idris, Nuh, semuanya satu kata. Kemudian mereka dinasabkan kepada ayahnya, kemudian dinasabkan kepada kabilahnya. Kami kemarin waktu mengantarkan anak sekolah, sama, kita juga sama semuanya. Nama anak kami 3 kata. Kemudian dari 3 kata ini tidak ada nama kami di dalamnya. Maka mereka terheran-heran, mana namamu di sini? Berarti kalau nama anak 3 kata, nama ayah 3 kata, berarti butuh 6 kata. Coba bayangkan berapa penatnya guru mengisi lapor. Itulah bahasa kitanya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka ibu Nabi namanya Halimah, kemudian As-Sa'diyah. Jadi As-Sa'diyah itu bukan namanya, tapi itu adalah nama kabilahnya. Sehingga Nabi SAW, nama Nabi siapa dinasabkan? Nabi Muhammadun Al-Hashimi, yaitu dari Bani Hashim, Bani Abdul Manaf.
Karena itu merupakan di antara nama kabilah Nabi sekaligus. Siapa Bani Hashim? Hashim itu siapa? Kakek Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin siapa? Siapa yang bisa mengulang kata-kata? Sulit ya? Baik, saya silakan. Itu yang pertama. Baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Taib. Masya Allah, Allah yang balik. Syakarallahu lakna. Bisa dia pergi ke lagi. Syakarallahu lak. Allah yang fadl. Makanya Nabi SAW dikenal dengan Bani Hashim. Padahal Hashim itu adalah nama kakeknya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada ibu Nabi Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah itu adalah nama yang ada, kabilah yang ada di sana, yang ada di Taif. Nah, kita kembalikan Abdullah bin Abbas. Dia lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian pergi lagi ke Mekah, kemudian meninggal di Taif. Kenapa dia meninggal di Taif? Karena dia terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia takutkan? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzighu min 'adzabin alim." Ayat ini adalah ayat yang berbicara ketika kita berada di Mekah Al-Mukarramah. Siapapun yang ada di Mekah, maka ingat akan ayat ini. Pahala yang kita atau ibadah yang kita lakukan mengandung pahala yang banyak. Tapi kalau kita melakukan dosa dan kezaliman, bisa jadi kita tidak lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya di sana. Dan itu merupakan di antara siksaan Allah di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yurid fihi bi ilhadin. Siapapun yang ingin melakukan ilhad itu artinya menyimpang. Makanya dikala kita dikuburkan, kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Lahat itu artinya menyimpang. Makanya lahat itu menyimpang dari kuburan yang sebenarnya, disebut dengan lahat. Lahat itu menyimpang. Makanya lahat itu artinya menyimpang. Ilhad itu artinya menyimpang dari agama atau menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin, menyimpang dengan melakukan kezaliman, nuzighu, kami akan ancam dengan siksaan azabin alimin, yaitu azab yang sangat berat. Sehingga Abdullah bin Abbas, kita tahu Abdullah bin Abbas itu mufassir, turjumanul Quran. Gelarnya adalah yang menterjemahkan Al-Quran. Arti terjemahkan Al-Quran itu adalah menafsirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia yang paling ahli di bidangnya, sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia baca ayat ini, sehingga dia menangis, dia tidak sanggup. Pada akhirnya dia pergi ke Taif, dan di Taif dia meninggal di sana karena takut kalau seandainya saya zalim. Padahal dia sahabat Nabi, dia keluarga Nabi, dia sepupu Nabi, dia ulama dari kalangan sahabat Nabi, dia untuknya semua dan untuknya surga. Tapi dikala dia membaca ayat ini, dia takut, merasa takut melakukan kezaliman dikala dia berada di Mekah, maka dia meninggalkan Mekah dan pergi ke Taif, dan di Taiflah dia meninggal. Sehingga bagi kita yang pergi ke Taif, maka kita akan mengunjungi adalah namanya Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa kita menyampaikan yang demikian ikhwatul Islam? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita berhati-hati. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat datang ke kota Mekah, maka salah satu nikmat dalam menjaganya adalah beribadah kepada Allah. Dan kita datang ke sini untuk beribadah, bukan untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya lisan harus dijaga, jangan pernah menceritakan orang lain. Hati harus dijaga, jangan jadikan tujuan ibadah kecuali semata-mata untuk Allah semata. Jangan ada niat kita beribadah untuk orang lain. Hati harus dijaga. Makanya Nabi setiap kali pergi ke Mekah, Nabi mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Siapa yang hafal doa ini? Doa ini kepada Islam adalah doa yang dibaca setiap kali kita akan melangkahkan kaki menuju Mekah, dikala kita sampai di miqat. Ketika kita berada di miqat, apa yang biasa kita lakukan pertama kali? Mempersiapkan diri. Begitu dengan mandi, kalau kita belum mandi misalnya, kemudian mengganti pakaian, menanggalkan semua pakaian kalau kita belum menanggalkan semuanya,
Kemudian setelah kita sempurna, maka kita akan meniatkan dengan hati, dan kita pun mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Bagi kita yang ingin umrah, bagi kita yang ingin haji, labbaik Allahumma hajjah. Kemudian setelah kalimat ini apa lagi yang harus kita ucapkan? Bukan labbaik Allahumma labbaik, itu yang kedua atau yang ketiga. Sebelumnya Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu kaidah ketika kita melangkah ingin datang ke Mekah, agar hati ini dijaga semata-mata untuk Sang Pencipta sahaja. Makanya dianjurkan bagi kita mengucapkan Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah ini, baik itu haji ataupun umrah, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Maka nanti bagi kita yang akan pergi meninggalkan Madinah, bagi yang belum umrah, kemudian nanti mereka akan umrah, sesampainya di miqat, di samping mereka setelah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah, maka ucapkanlah Allahumma hajjah la riya'a fiha wa la sum'ah. Ada yang sudah hafal? Yang umurnya di atas 50 tahun. Baik, silakan. Masya Allah, apa artinya? Masya Allah, sehat selalu ya. Masya Allah, syakarallahu lakum barakallahu fikum. Artinya ikhwatul Islam, apa maknanya? Itu adalah bentuk kita menjaga hati. Apa gunanya kita beribadah kepada Allah sampai di sana tapi hati kita tidak dijaga? Yang kita inginkan bagaimana kita mendapatkan gelar pujian dari manusia. Kemudian nanti kalau seandainya kita pulang dari tanah haram, kemudian ada orang yang memanggil nama kita, maka kita pun akan marah kepadanya. Kamu tahu tidak bahwa peci putih ini harganya mahal sekali? Bisa dipahami maknanya? Bukan itu yang kita inginkan ikhwatul Islam. Maka jaga. Dan di antara bentuk kita menjaga hati adalah bagaimana semaksimal mungkin menjaga dan menyembunyikan amal ibadah. Terutama di zaman kita ini ikhwatul Islam, terlalu banyak media sosialnya. Tidak salah, kita tidak pernah menyalahkan. Yang disalahkan itu adalah bagaimana kita menggunakan. Kalau kita media sosial, foto, video, kalau untuk orang tua, untuk anak yang kita tinggalkan, untuk istri yang tidak kita bawa, atau untuk saudara-saudari, maka tidak menjadi masalah. Itu adalah di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah dan memberikan kabar gembira kepada keluarga kita yang kita tinggalkan. Tapi kalau untuk orang lain, itu kabar gembira atau riya? Apa Pak? Ada riyanya. Kalau ada riyanya masih lumayan ya, tapi kalau biasanya riya semua ya. Baik, artinya ikhwatul Islam, itu adalah bentuk kita menjaga. Bisa dipahami? Tidak salah, tapi itu untuk menjaga. Makanya Nabi berpesan kepada kita bersama, kalau kalian sanggup untuk menyembunyikan ibadah, maka sembunyikanlah. Sehingga hati harus kita jaga. Percuma kita datang ke sini mengorbankan segala-galanya, tapi hati tidak dijaga, Allah tidak akan menerima dari ibadah yang kita lakukan. Begitu juga jaga mata, melihat itu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang diridhai oleh Allah bagi kita untuk melihatnya? Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian kaum muslimin yang sedang beribadah. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus senantiasa kita lihat. Kemudian kita dengar apa yang Allah ridhai dikala kita mendengarnya. Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan lantunan azan, mendengarkan orang atau imam sedang membacakan ayat-ayat Allah. Artinya jaga semuanya agar kita tidak melakukan kezaliman. Karena kalau kita melakukan kezaliman, maka berat ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Makanya nanti ikhwatul Islam, kita kembali mengulang suratul Hajj. Nanti dibaca suratul Hajj, yaitu surat yang berbicara tentang ibadah haji. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi dianjurkan bagi kita membacanya. Dia cuma 1,5 juzuk. Kemudian kita baca, kemudian kita pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan salah satunya ada kaedah dikala kita berada di tanah haram Makkah. Makanya di tanah haram Makkah itu ikhwatul Islam, orang yang zalim dirasakan atau diberikan kepada mereka azab, apalagi puncak daripada kezaliman. Kalau orang zalim saja akan diberikan kepada mereka azab, apalagi puncak kezaliman. Dan puncak kezaliman adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan itu terbagi kepada dua. Kalau syirik besar semua kita tahu, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meminta kepada fulan yang tidak hadir, meminta kepada orang yang sudah meninggal, kita tahu semuanya. Tapi ingatkah kita kezaliman atau kesyirikan yang Nabi betul-betul takut kepada umatnya adalah kesyirikan yang tersembunyi. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal.
Aku takut kepada umatku, bahkan ketakutanku melebihi ketakutanku terhadap Dajjal. Apa dia? Asyirkul khafi. Itu syirik tersembunyi. Maka disebut dengan syirik tersembunyi. Bagaimana bentuk syirik tersembunyi? Syirik tersembunyi itu ikhwatul Islam. Kita contohkan handphone misalnya, atau inilah, tapi ini putih ya, agar kita tahu. Anggap ini warna hitam. Ini batu hitam. Di atasnya ada semut hitam. Kemudian di malam yang kelam, siapa di antara kita yang mendengarkan gerakan dan bisa melihatnya? Jangankan semut hitam, gajah putih di malam yang hitam kita tidak lihat. Apalagi semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Itulah kesyirikan yang tersembunyi. Dan itulah tadi yang kita sebutkan dengan ar-riya. Makanya kenapa dikala kita ingin melangkah datang ke Mekah, Allahumma hajja la riya fiha wala sumah. Kalau nanti kita berada di Mekah, ingat, kita saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Allahumma hajja la riya fiha wala sumah. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa ikhwatul Islam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, bermohon kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku juga beristighfar kepadamu dari yang aku tidak ketahui. Dan kesyirikan di sini bukan kesyirikan besar. Kesyirikan besar semua kita tahu. Makanya disebut dengan kesyirikan besar. Besar kita tahu. Tapi yang kita tidak tahu adalah kesyirikan kecil. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bahkan doa ini ikhwatul Islam dimasukkan di dalam zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu adalah wirid kaum muslimin. Tidak boleh atau dianjurkan, ditekankan kepada mereka untuk di pagi harinya, terutama setelah sholat subuh. Apalagi dikala kita berada di haram Makkah Madinah, setelah sholat subuh, apa yang kita lakukan? Baca Quran. Apalagi yang kita lakukan? Baca doa ini. Baca doa zikir pagi dan petang. Ustaz, mana bukunya? Cari di internet, banyak zikir pagi dan sore. Dan kalau kita baca, bahkan dianjurkan bagi kita menghafalnya. Karena ini wirid yang sesungguhnya. Kalau ada di antara kita yang ingin menjadikan wirid dalam kehidupannya, inilah dia. Karena zikir ini semuanya dari Nabi SAW, dan tidak akan ada zikir yang terbaik kecuali zikir yang keluar dari lisan Muhammad bin Abdullah SAW. Dan kalau kita mengucapkan zikir ini di pagi hari dan di sore hari, maka semua kebaikan akan Allah berikan, semua keburukan akan dihindarkan, dan itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Makanya zikir pagi dan sore namanya. Kalau ada di antara kita yang ingin wirid atau ingin merutinkan bacaan, maka tidak ada bacaan yang bagus setelah Al-Quran tentunya, kecuali zikir pagi dan sore. Maka nanti kita berusaha ikhwatul Islam, cari, catat, dibaca 1 kali, 2 kali. Bahkan kalau kita baca berkali-kali, insya Allah dalam 1 tahun kita hafal, dalam 2 tahun kita hafal. Dan itulah yang semestinya harus kita hafal. Dan salah satu isinya adalah kalimat ini, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Kenapa demikian? Apa maknanya? Karena kita terlalu mudah ditipu oleh syaitan. Jarang di antara kita yang bisa menjaga hati. Hati kita ini terlalu lemah. Makanya hati dalam bahasa Arab adalah qalbun. Apa arti qalbun? Qalbun itu yataqallab. Qalbun itu dia tidak menetap. Makanya hati ini bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu artinya sesuatu yang tidak stabil. Kadang imannya kuat, kadang imannya lemah, kadang standar. Makanya disebut dengan qalbun, sesuatu yang selalu bergerak. Maka juga di antara salah satu doa Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terkhusus bagi kita yang datang beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah, agar kita dijaga ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga juga amal-amal kita, terutama dikala kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa waktu kita sudah habis. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan keesokan harinya kita kembali membahas pembahasan ini. Sebelumnya pembahasan intinya belum masuk ya. Kita ingin menyampaikan perbezaan antara Makkah dan Madinah. Dan salah satunya kalau di Makkah tidak boleh masuk di dalamnya kecuali beriman. Sedangkan di Madinah lain ceritanya. Di Madinah lain ceritanya. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana pula
keadaan Nabi, keadaan para sahabat, dan keadaan orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam di kala mereka berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, bahasa-bahasa yang kurang berkenan, yang tidak bagus kami dalam menyampaikannya. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin bahwa ingatlah, tujuan pertama dan yang paling utama dikala kita berada di sini adalah untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak ibadah-ibadah yang bisa menggugurkan dosa, terlalu banyak ibadah-ibadah yang bisa mengundang pahala. Maka jangan ada ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa kecuali kita masuk di dalamnya walau satu kali. Sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan, rubba rajulin tuftahu lahu abwabul khair. Beruntung seorang hamba ketika dia dibukakan untuknya semua pintu kebaikan. Pintu salat dia masuk, pintu puasa dia masuk, pintu sedekah dia masuk, pintu haji dia masuk, pintu umrah dia masuk, pintu berbuat baik dia masuk, pintu berbakti dia masuk dalam pintu kebaikan. Maka usahakan ikhwatul Islam, tidak ada kebaikan kecuali kita memasukinya, walaupun itu hanya satu kali seumur hidup, agar kita termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Tidaklah dijadikan perkumpulan kita ini, duduknya kita di dalam Masjid Nabawi dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, kecuali agar Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita bersama, agar Allah meliputi kita di dalam rahmatnya, dan agar Allah turunkan ampunan kepada kita. Dan tidaklah kita berkumpul di sini kecuali kita bermohon kepada Allah agar Allah juga kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Bagi kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita senantiasa dipanggil oleh Allah untuk datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Kita bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله